kenapa di Cirebon itu kota Cirebon itu level 3, kemudian kabupaten itu level 2, berarti lebih baik kan level 2. Kalau di Cirebon itu di kota Cirebon itu ada Omikron, di kabupaten Cirebon ada Om Imron. Om Imron di belakang. Jadi kalau kopi yang enak gitu ya, itu by experience kan. Kopinya enak, tempatnya enak, lu tinggal lihat di Instagram. Itu visual. Oke, berarti beda dong antara coffee influencer sama kedai kopi influencer. Coffee shop influencer. Yes, exactly. Ini Anda melempar bom waktu, melempar bola panah ke saya. Woi, jelas. Ada satu hal yang mungkin baru kepikiran. Apa itu? Barista juga bisa jadi pendekar. Ah, seriusan? Barista pendekar. Barista pendekar. Pendekar barista. Barista pendekar barista. Ini subjek objeknya mana kita bisa cari nanti ya. Kenapa muncul seperti itu? Karena banyak barista yang berpindah-pindah coffee shop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mana Mene Podcast bersama saya Noris dan Eko Denny. Anyway, buat yang belum tahu definisi Mana Mene Podcast, kita itu Mana Mene kalau bahasa Indonesianya kesana kesini ya. Jadi kita studi banding lah dari warung kopi satu ke warung kopi yang lain. Bisa juga warung seblak sih. Banyak warung seblak, lebih banyak pilihannya. Ya juga sih Pak. Anyway, beberapa hari terakhir ini lagi viral banget tentang apa ya? Banyak banget di media sosial ini. Jadi kayak semacamnya apa ya? Pergejolakan di media sosial tuh lumayan masif. Ya, tentang apapun itu ya. Tentang apapun, terutama di wilayah lokal ada, isu nasional ada, dan beberapa isu lainnya juga ada. Betul. Kalau di Cirebon nih, berita terbaru soal Cirebon itu kan PPKM lagi ya. Welcome back PPKM. Welcome back brother. Welcome back PPKM. PPKM level 3 ya. Hanya kota Cirebon. Kota Cirebon level 3, Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan itu level 2. Level 2. Yang selalu bandel emang Cirebon ya. Iya. Kira-kiranya apa tuh? Bisa selalu beda gitu. Ada yang songong sih di media sosial soalnya. Oh gitu, ada yang songong ya. Ada yang songong. Yang katanya satu bunderan tapi kok nggak bareng. Nah gitu. Itu dia. Ya itu viral banget nggak sih? Viral banget. Sampai ya. Kebetulan ponakan saya juga sekolah di sekolah yang sama gitu. Sekarang jadi PJJ. Apa tuh? Jadi pembelajaran jarak jauh. Oh PJJ. Tadinya kan PTM 100% kan. Jadi kemudian dirumahkan semuanya. Nah tapi sebelumnya ini ada yang lumayan unik, datangnya dari salah satu menteri kita Pak. Jadi di media sosial belakangan ini kan lagi viral banget nih tentang ketika presiden pidato. Iya. Tapi ternyata di belakang ada yang lagi nelpon. Dan dia adalah sosok Lord Luhut. Lord LBP ya. Iya. Jadi sangat jarang sekali kita melihat orang-orang yang apa ya, yang bisa seluas itu di belakang presiden. Iya. Ya jangankan belakang presidennya, malah pas gue liputan di belakang bupati aja agak gimana gitu. Betul. Apalagi ini presiden. Tapi mungkin selalu ada alasan. Iya. Dan alasan itu kan bisa dibenarkan atau dipaksakan dibenarkan gitu. Kalau saya baca sih katanya dia dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Oh Menkes. Jadi yang telepon itu Menteri Kesehatan katanya. Menteri Kesehatan melaporkan mungkin kondisi pandemi sekarang, COVID sekarang bagaimana gitu. Cuma kan ya menurut saya ada hal yang memang attitude lah ya. Nah itu sekelas pejabat gitu, misalkan dia bisa minta balik badan ataupun keluar dulu sebentar, nggak ada masalah daripada dia seolah abai dengan apa yang disampaikan presiden kan gitu. Iya makanya gue bilang tadi di belakang bupati aja atau di depan bupati lah, misalkan lagi ngeliput nyodorin handphone buat ngerekam audio, itu kayak agak lumayan was-was. Betul, ada telepon lain juga pasti dia cuekin kan. Ya melipir dulu lah, iya. Seminimal tapi ya namanya juga Lord kan. Iya betul. Everything is gonna be okay. Nah mungkin nanti di Mobile Legends ada Lord baru kali. Lordnya diganti gitu.
Cuma nanti anak-anak playernya nggak mungkin attack the Lord, nggak mungkin, nggak berani. Biarin aja lah Lordnya, cuekin aja. Gitu. Siapa yang berani bos? Paling attacknya attack turtle aja, udah ke turret aja turret, biarin Lord katanya gitu. Takut sih. Takut banget ya, soalnya ini adalah salah satu keistimewaan atau keberanian dari seorang Lord Luhut, karena cuma dia yang berani ngelakuin. Oke. Sepanjang perjalanan menteri-menteri yang ada di Indonesia yang pernah gue lihat. Oke, kita disclaimer dulu nih. Kita stop bilang Lord pada saat ini ya, karena di seberang sana itu Bang Haris Azhar itu sempat kena somasi gara-gara dia bilang Lord. Jadi kita mohon maaf nih Pak Luhut ya. Kita bilang Lord nggak apa-apa, mohon maaf. Hampura. Kembali ke Pak Luhut aja. Saya deg-degan ya. Enggak kok. Enggak karena gue ngelihat video Lord Luhut ketika lagi sama Deddy Corbuzier, ini emang bisa dikatakan superpower juga enggak, karena balik lagi ya, tingkat keberanian seseorang tuh berbeda. Betul. Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa Bapak Luhut ini berani untuk mengangkat telepon di belakang presiden ketika sedang berpidato. Betul. Jadi kalau menurut saya sih orang dengan begitu banyak informasi, baik informasi yang standar maupun informasi yang classified, itu jadi makin banyak mengambil resiko. Termasuk ya salah satunya adalah terpaksa mungkin menerima telepon di belakang ketika Pak Presiden sedang berpidato gitu. Iya, istilah sekelas menteri aja pasti sibuk banget. Pasti, apalagi beliau itu banyak pegang jabatan, menteri ini, terus jadi juga ketua bidang apa gitu ya siapa suruh siapa suruh gitu. Emang ya bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk privilege atau keistimewaan dari Bapak Luhut, karena ya itu dia, dengan keberaniannya, dengan kesigapannya, dengan tanggung jawab yang besar, betul, dia harus bisa berkomunikasi sana sini. Apalagi segala macam kebutuhan, segala macam keputusan kan harus ditentukan pada saat itu juga. Harus update, harus up to date. Gimana caranya bangsa ini bisa baik-baik saja? Betul. Ketika komunikasi itu harus lancar. Betul. Itu intinya Pak ya. Iya kan? Itu intinya betul. Intinya, komunikasi kan? Ya mungkin yang nyampe ke kita itu agak kurang bagus gitu ya, apa yang ditampilkan di media sosial seperti itu, tapi mungkin di dalamnya ya mungkin justru memikirkan apa yang ke hajat hidup kita juga. Nah itu dia. Tapi kalau ngomongin masalah video-video sepotong yang ada di media sosial, belakangan ini banyak banget yang viral di media sosial, terutama tentang video-video yang sepotong. Kayak kemarin sempat tukang bakso yang jatuh yang katanya modus. Nah itu kan videonya cuma sebentar. Terus ada video dari Ustazah Okistina Dewi yang ternyata cuma sepotong, betul. Kalau kita flashback sedikit ke belakang tentang kasus Ahok yang sampai di penjara, itu juga sepotong, betul. Dan juga sekarang ini tentang Wadas. Kalau Wadas mah tidak sepotong itu ya. Kita harus memahami secara utuh, walaupun dapatnya sepotong. Iya itu dia. Harus utuh, betul. Ya karena balik lagi ya, ini adalah persoalan yang sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah terjadi. Betul, di beberapa tempat banyak. Di beberapa terjadi. Kita ambil contoh yang paling dekat aja lah, ketika pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. BIJB, oke. Kebetulan dan Jati Gede mungkin ya kita bisa mention. Kalau BIJB kebetulan waktu itu sempat ngelihat sendiri status tanahnya seperti apa, komunikasi warga dengan pengembangnya seperti apa, dan emang segenting itu sih Pak. Oh, maksudnya pada saat itu lagi dialog dan bukan. Jadi ketika proses pembangunan dimulai, kan setiap tahunnya itu diadakan syukuran, istilah pembangunan. Kebetulan dari kantor gue nih Pak menjadi IO-nya, dan saya ngeliat langsung. Emang sentimental tuh ngeri banget. Oh gitu. Ya, jadi kan ceritanya kita pengen nganterin tumpeng ke rumah-rumah warga. Kebetulan di sana lagi ada beberapa orang yang berkumpul di desa, dan kita nganterin. Terus ditanya, ini dari mana tumpengnya? Kalau dari bandara nggak mau. Oh, asli gitu. Pak, gue ngalamin. Kalau dibilang dari bandara dia nggak mau terima. Nggak mau terima. Alasannya kenapa tuh? Ya mungkin karena sentimental itu. Itu dia makanya. Mungkin tumpeng bandara nggak enak kali. Karena di bandara bikinnya juga di Cirebon. Oh, ya bilang aja berarti tumpeng dari Cirebon. Nah, iya makanya kita mengalihkan perhatian, enggak ini kita habis syukuran. Oke. Tapi bener kan habis syukuran. Betul, kan? Kita tidak berbohong kan? Betul. Iya. Nah, adapun mereka merana kemudian syukurin jadinya. Nah, kalau kita melihat Wadas ini sebenarnya ya sudah jamak terjadi. Cuma balik lagi ya. Kalau dulu mungkin era media sosialnya belum kenceng sampai dengan sekarang. Kalau sekarang gila kenceng banget. Betul. Cepat, dalam hitungan detik itu langsung viral, dan update-nya bisa per menit loh. Per detik. Per detik ada
tidak hanya satu akun, semua orang yang ada di sana bisa update. Sampai gitu. buzzer ya? Buzzer juga, ya betul buzzer. Ada buzzer yang mendukung gitu, yang memberikan data-data kemudian disikat habis sama akun, kalau di Twitter kawal wadas ya. Kawal wadas itu langsung di counter attack itu katanya banyak yang setuju, tapi kemudian ada data bahwa berapa ratus orang itu berlindung di bawah LBH gitu untuk advokasi kayak gitu. Nah ini sebenarnya mirip kan ya, dari beberapa tempat itu kan kejadian ini mirip, penggusuran untuk dibangun atau dibangun sebuah fasilitas publik atau fasilitas vital nasional lah gitu, karena ingin mensupport beberapa daerah juga. Betul gitu. Cuma yang saya pikir itu adalah treatmentnya kok beda-beda di tempat ini, bisa lancar, tidak sampai ada seperti yang di Wadas ini sampai ada pemadaman lampu satu desa doang. Oh iya, terus juga sampai sinyal ya? Sinyal juga tidak ada gitu kan. Sampai besoknya ada orang Wadas yang mau ke Purworejo, mampir makan di depan Polsek Bener, ditangkap. Seperti itu. Apakah mungkin ada provokator di balik semua ini? Kalau provokator kita nggak bisa bilang seperti itu, karena kita hanya lihat di media sosial kan. Yang kelihatan itu kan karena memang si aparat ini terlalu represif banget dengan masyarakat. Padahal masyarakat itu adalah tuannya mereka di tanah ini gitu kan. Dan yang paling jadi PR adalah Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Ganjar. Pak Ganjar ini kayaknya posisinya serba salah ya. Ya karena kan beberapa waktu ke belakang itu sempat muncul berita tentang perintah dari presiden untuk mencopot Kapolda. Ini perintah presiden kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda siapapun itu ketika tidak bisa mengawal investasi. Jadi Kapolda secara keseluruhan. Ya. Siapapun yang tidak mengawal investasi di wilayahnya itu dicopot. Oke. Sempat muncul berita seperti itu, nanti bakal adalah di bawah lah gambar atau di mana lah gitu. Dan yang paling penting lagi adalah posisi Pak Ganjar ini serba salah kalau menurut gue. Satu, dia memihak warganya, tapi satu dia harus patuh pada peraturan kalau semua yang diutarakan oleh presiden atau yang diperintahkan oleh presiden itu harus dipatuhi. Dalam artian mendukung program pembangunan nasional kan? Itu dia. Positifnya ke sana gitu. Ya, kalau Pak Ganjar sih memang ya personanya kan memang dari awal dia nggak tahu ya, belakangan ini kan lebih ke komunikasi dengan masyarakat lebih banyak, intens, bahkan bersepeda sampai kemarin jatuh patah tulang juga untuk mengunjungi masyarakat. Tapi ada satu desa yang lumayan jauh di sana, tidak tersentuh oleh dia, dan kemudian last but not least itu dia minta maaf, dan dia bertanggung jawab atas kejadian kemarin, dan akan membuka ruang dialog yang walaupun menurut saya sudah terlambat gitu. Iya, tapi walaupun sudah terlambat, tapi kan ada kata-kata tidak terlambat ya. Ya betul. Ya itulah not but lost lah gitu. Bisa dibicarakan baik-baik lagi. Betul sekali. Kalau kita runut sedikit ya, itu Wadas itu kan dua kan, ada yang setuju ada yang enggak gitu. Yang rame ini yang tidak setuju gitu. Kejadian kemarin itu adalah soal pengukuran untuk tanah bagi yang mereka yang setuju gitu kan. Nah, poinnya adalah menurut saya kenapa dilakukan pengukuran tetapi pembebasan lahannya belum sepenuhnya selesai gitu. Itu yang buat bikin ini. Apa timeline mereka itu hancur gitu gara-gara seperti ini. Ibarat kata, misalkan kalau kita dalam sebuah proyek kerjaan ada yang ngancurin timeline kerjaan, itu rese sih. Ya, biasanya dihantem kan? Dihantem udah sambil ngerjain yang ini kerjain hantam gitu. Hantem aja, soalnya jadi balik lagi ya, kalau kita sudah merencanakan waktu ketika diganggu, itu nggak asik sih. Nah, iya, betul. Soalnya waktu itu nggak akan kembali. Betul. But time is money. Betul. Semakin molor ya semakin bengkak biayanya. Terus kita tinggalkan Wadas dulu karena data-datanya kita masih belum lumayan komplit. Ini hanya sebagai bentuk asumsi kita saja sebagai netizen. Betul. Yang agak lumayan bikin kita geleng-geleng kepala adalah kenapa status PPKM Kota Cirebon yang sebelumnya level 1 sekarang bisa langsung turun ke level 3. Kalau gue baca-baca beritanya sih Bapak Luhut ini bilang ini bukan karena banyaknya kasus, tapi minimnya tracing. Oke. Iya. Mungkin karena nakes itu lagi sibuk dengan vaksinasi ya.
Vaksinasi dan booster kan untuk kebetulan anak saya yang SD itu baru vaksin pertama tuh. Oh, baru pertama? Udah boleh vaksin. Vaksin pertama nanti ya mungkin 1 bulan kan vaksin kedua berarti. Kalau saya alhamdulillah sudah booster booster berarti yang vaksin ketiga ya. Oh, saya kebetulan belum. Saya udah booster pakai AstraZeneca waktu itu. Cuman seuprit segitu katanya. Iya, tapi lumayan efeknya ya. Ya ngantuk aja sih, nggak ada efek apa-apa. Setelah disuntik nunggu input ke mana Peduli Lindungi itu tidur saya. Walaupun hanya paling cuma 10-15 menit tidur, asli tidur pules. Dipanggil sampai Noris mana Noris ini? Ini Noris laki-laki apa perempuan gitu. Masih ada yang mempertanyakan, Pak? Masih, mungkin mbak itu bukan coffee addict ya, jadi nggak tahu saya. Saya jadi ingat podcast episode pertama minumnya kopi susu kayaknya. Kopi susu kayaknya ya. Atau mampir ke warung kopi cuma pengen beli green tea atau matcha. Jadi kalau selain minimnya tracing kan, kalau dulu kan indikatornya itu kan 2 ya. PPKM itu tracing sama itu apa namanya kasusnya. Terus sama satu lagi BOR kan, bed occupation rate gitu kan, rata-rata yang di rumah sakit itu kan. Nah, kembali ke PPKM yang di Cirebon ini, menurut saya ini kota Cirebon ya. Kenapa kota Cirebon itu level 3 dan kenapa Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, terutama Kabupaten Cirebon level 2? Tahu nggak jawabannya kenapa? Kalau saya dapat laporan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon, emang dari kasus perharinya itu minim banget. Bahkan bisa dibilang 0. Ini saya nanti bisa lampirkan. Ada data lah ya. Ada data. Ini kalau Kabupaten Cirebon saya megang datanya. Kalau untuk kota kebetulan saya tidak. Anda Lord Kabupaten berarti ya? Karena kebetulan saya berdomisili kabupaten dan banyak bersentuhan dengan kabupaten juga. Alasan data bisa saya pegang. Cuma kalau untuk kota belum ada data. Cuma kalau dilihat dari Instagram itu ya itu dia. Karena minim tracing dan juga yang pas gue bilang di awal-awal itu ada yang songong di media sosial tentang kasus kasus murid sekolah yang mengupload di media sosial yang ternyata satu circle yang katanya sih flu, cuma kok ada yang nggak kena. Ada yang kena, oke. Jadi positif ya. Iya. Saya jadi itu SMA 1 ya. SMA 1 ya. Saya pengen kamu nyebutin tapi kenapa saya sebutin aja karena dulu saya sangat itu kompetitor SMA saya soalnya dulu. Semanda ya Bapak ya? Bukan, saya SMA 6. Sebelahan. Jadi zaman dulu kita bertarung SMA 6 dengan SMA 1 itu soal NEM. Dulu kan pakai NEM ya, masuk. NEM itu nilai Ebtanas Murni. Jadi buat yang belum tahu NEM itu adalah salah satu bentuk indikator kalau ternyata sekolah ini bisa dikatakan banyak siswa-siswi yang pintar. Sorry guys, tadi sempet mati videonya, kita tukang mie ayam lewat kesenggol chargernya. Kita ulangi lagi ya. Nah, kenapa disebut goblok? Ya kalau goblok itu ya jelas anak SMA 1 yang memposting bahwa dirinya itu adalah positif di media sosial, itu jelas sebuah kegoblokan selain dia nyepuin diri sendiri. Kalau saya bilang sih bukan goblok, lebih ke tolol. Iya. Tebel-tebel. Tolol banget lu. Tolol banget sih lu. Kontol. TBL. Nah, oke. Nah, satu lagi jawaban terhadap kenapa di Cirebon itu kota Cirebon itu level 3, kemudian kabupaten itu level 2, berarti lebih baik kan level 2. Kalau di Cirebon itu di kota Cirebon itu ada Omikron, di kabupaten Cirebon ada Om Imron. Om Imron di belakang kita. Good job Om Imron, level 2, nggak pedes-pedes banget lah. Itu aman. Level 3 udah lewat, saya level 3 nggak kuat. Panselnya yang kenapa sih saya tidak pernah memikirkan. Om Imron keren, Om Imron. Siap 2 periode. Nanti gue langsung laporan lah ke tim-timnya. Oke. Nah, selanjutnya tuh yang gua heran nih soal PPKM ini kan semua vaksin kan digenjot terus kan. Semua vaksin, semua vaksin dengan harapan ada herd immunity kan. Jadi masing-masing semua kebal, ada herd immunity. Tapi kok setelah Delta ada Omikron, bahkan di media sosial habis Omikron ada apa namanya Omikron, ada ada open BO gitu ya. Iya, macam-macam gitu kan, udah saking mendahului gitu kan. Nah, ini jadi
yang membuat kita mencoba untuk tetap realistisnya tuh apa gitu. Kita terus vaksin udah, booster udah nih gitu. Kebetulan kita di sini juga vaksin sudah gitu, sudah selesai gitu kan. Mungkin di kerjaan antigen rutin ya kan, antigen rutin gitu. Tapi ya membuat kita was-was terus. Tetap ya? Iya tetap. Was-was gitu. Tetap ya? Jadi apa namanya, hal yang sudah kita lakukan mengikuti anjuran pemerintah sudah gitu kan, menaati apa namanya aturan sudah, prokes gitu. Tapi ini mau dibawa kemana lagi nih pandemi ini tuh gitu kan. Sebenarnya kalau kita berkaca pada penyakit flu yang pertama kali ditemukan di Spanyol itu tahun 1900-an, ini bakal berlangsung lama banget sih Pak. Apa tuh yang namanya tuh black apa Spain apa ya kalau nggak salah ya pokoknya itulah. Okay. Dengan kasus kematian yang bisa dibilang hampir sama. Betul. Terus juga Eropa ya. Bisa dibilang juga kasus ini mereda ketika obatnya sudah ditemukan. Kalau sekarang kan cuma vaksin, betul. Obatnya belum, tapi nih yang menjadi permasalahan adalah terkait tentang apa PPKM ya. Betul. Kalau di Eropa, gue baca berita terakhir di Twitter, ternyata stadion-stadion di Liga Italia, di Serie A, ini akan kembali terisi full 100%. Bahkan beberapa negara Eropa pun siap menyatakan kalau mereka akan berdampingan dengan COVID. Mereka berdamai dengan tidak menggunakan masker lagi, Sebelumnya dengan Inggris kan bebas udah ya? lagi, ya Inggris salah satunya, dan mereka bakal biasa aja. Nah mungkin ini hal yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Betul. Karena kalau di luar negeri itu ya, kalau orang Indonesia ya itu luar negeri kan sikapnya udah bagus seperti itu kan. Selain memang sudah disiplinnya ngeri lah orang luar negeri. Sudah ada langkah-langkah. Kalau di Indonesia selama kita masih mempercayai apa namanya, masuk angin itu harus dikerok, itu ya susah. Saya ngobrol sama orang medis, ini berarti nggak ada yang namanya masuk angin tuh gitu, nggak ada yang masuk angin tuh, nggak ada. Dan kenapa harus dikerok gitu? Walaupun saya juga suka bilang, aduh masuk angin nih. Tapi kenapa ketika habis dikerok badan lebih enakan? Lebih enakan. Ya itu makanya kita percaya begitu saja. Nah ketika dimasukkan apa namanya hal-hal yang misalkan lebih saintifik atau boleh jadi lebih mitos, kita akan lebih mengikuti hal yang mitos ini. Iya, ini sama aja ketika generasi muda ingin memilih pasangan, itu percaya zodiak. Kamu mah Gemini. Kamu mah Sagittarius. Aku cocoknya sama Aries gitu ya. Iya. Itu kan sama aja nggak sih? Ya mungkin. Ya cuma itu. Beda level apa ya? Beda level gengsinya. Betul. Walaupun zodiak sebenarnya udah harus dikalibrasi lagi. Karena apa? Ada penemuan Pluto udah dimasukkan sebagai planet kan, dan ada penemuan planet baru pengganti Pluto, harusnya dikalibrasi lagi tuh. Iyalah guys, jangan sampai bintang-bintang yang ditemukan di angkasa sana oleh orang-orang Eropa itu dijadikan alasan kamu untuk tidak memilih pasangan. Betul. Apakah mereka apa kabar mereka sama orang-orang yang mencari pasangan sebelum ditemukan zodiak? Mereka nggak bakal mikir ini Aries bukan ya? Kan belum betul, ada. Betul. Saya juga menikah aja. Karena menikah itu enak gitu. Nikahnya atau yang lainnya, Pak? Menikahnya enak gitu. Persiapannya yang enggak enak. Persiapannya yang enggak enak. Kalau udah menikah sih enak gitu. Iya, jadi udah aja gitu, menikah aja, enggak peduli sama ini. Ditanya juga kamu lahirnya hari apa, istri kamu hari apa? Weton. Iya, ada weton. Kebetulan lingkungan yang ini. Ya sudah aja lah gitu. Alhamdulillah saya udah mau hampir 1.5 decade. Oke, berapa anak sekarang? Nanti saya 4 anak ya. 4 anak, 1 yang gugur. Gitu. Jadi ya aman-aman aja gitu. Ya. Oke, kita balik lagi ngomongin PPKM yang ada di Kota Cirebon. Beberapa teman saya ini sempat mengomentari dalam sebuah video. Ini ternyata mereka agak sedikit kesal terkait PPKM. Ini ada teman saya namanya Shirley. Dia berkomentar seperti ini. PPKM level 3 lagi nih, nggak bisa nongkrong sampai malam karena klien-klien gue itu biasanya diajak untuk ketemu kan malam ya, karena ada PPKM level 3 ini mungkin makin terhambat ya segala kerja dan sebagainya. Ada satu lagi, ini barista dari kopi sebelah. Ya nggak bisa main dong, nggak bisa kumpul, nggak bisa nonton.
di rumah aja lagi. Sama aja kayak pas kemarin-kemarin. Oh gitu. Iya, ini ada satu lagi. Menurut gue sekarang PPKM lagi itu kalau bagi gue yang kuliah ini sih kayak bakal sulit dalam hal pembelajaran, nyampein materinya. Sedangkan gue kan di farmasi pasti ada prakteknya juga dong. Kalau sekarang PPKM kan mungkin diadain secara online, nah kayak kurang aja kalau dilakuin secara online. Ini yang terakhir nih, hati-hati nih. Dia berkomentar pakai baju Erigo dong. Ada yang tempo hari pulang habis sensor Erigo. I see. Paham. Kemana-mana. Si berhak bahagia. Nggak apa-apa, asal sopan aja. Nggak apa-apa, asal sopan bebas. Santai. Jadi yang paling dikhawatirkan ketika diberlakukannya PPKM lagi itu bukan bukan masalah nongkrong sih kalau kata gue, lebih ke masalah hajat hidup seseorang atau bagi sebagian orang. Karena beberapa teman-teman gue sendiri ketika di masa-masa PPKM kemarin itu beberapa jobnya di cancel termasuk gue sih. Oke. Dan akhirnya pundi-pundi uangnya juga terdampak ya. Terdampak sekali. Ya karena sebetulnya kalau misalkan kita perjelas si regulasinya gitu ya. Regulasi dari pemerintah itu kalau selama PPKM jilid 3 ini apa, do and don'ts-nya tuh apa gitu kan. Jadi para teman-teman yang punya karya di luar itu bisa mengadjust pekerjaan itu ke do and don'ts-nya itu. Tapi ketika yang do and don'ts itu jadi nggak jelas, yang don'ts masih boleh asal atau misalkan selalu ada selalu ada toleransi. Walaupun ini udah nggak boleh masih ada toleransi ya susah ketika kita bilang kita bisa kok, yang itu aja bisa kok, masa kita nggak bisa, kita beraniin, kita di-cut tapi yang lain enggak kan gitu. Itu kalau saya pernah punya salinan buku tentang penyelenggaraan event atau apapun itu di masa pandemi, emang diperbolehkan. Betul, cuma balik lagi. Mice yang dari ini ya, dari Kemenparekraf. Iya, cuma balik lagi, tergantung perizinan. Betul. Itulah waktu CCE kemarin, saya buat itu yang sebelum kita rencanain kemana-mana itu, ya saya ajukan dulu perizinan ke Satgas. Itu dia. Satgasnya keluar, ya udah go on. Aman ya. Betul gitu. Itu dia. Apalagi masalah terkait tadi tuh yang anak yang kuliah di farmasi. Buat anak-anak SMK, anak-anak teknik yang ternyata ketika kuliah butuh praktek dan ketika pandemi mereka nggak ada praktek. Padahal itu sangat suatu ilmu yang perlu praktikum. Perlu banget. Aplikatif ya. Perlu, jangankan ilmunya ya. Kalau yang namanya teknik terus juga anak-anak lain kayak yang semacam butuh praktek itu kan butuh mentor. Betul. Kalau mentor dari YouTube yang ngapain sekolah? Iya, betul. Iya kan. Ruang guru aja, Bos. Sana. Ini ada beberapa komentar yang udah gue ambil dari Instagram Story yang gue buat tadi pagi, hari Rabu pagi. Ada temen gue yang bilang gini, kan pertanyaan gue itu seberapa pengaruh sih level PPKM buat kehidupan kamu? Ada yang jawab nggak ngaruh, nggak ada WFH-an di kantor gue sih. Terus ada yang jawab nggak ngaruh, ada yang jawab juga ngaruh nggak ngaruh pak, asal cuan masuk dompet. Terus ada yang ngejawab nih ngaruh, nanti nggak bisa ngopi di luar. Ada yang jawab lagi ngaruh banget gila. Jam manggung gue teracak-acak gara-gara pembatasan. Ada yang bilang lagi nggak ngaruh bagi gue yang no lab. Apa no live ya? No live, rebahan. Oh no live, I see. No live. Terus ada yang bilang lagi nggak ngaruh soalnya gue pengangguran. Nah terus ada yang bilang lagi nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, nggak mau daring lagi. Emang daring tuh brengsek sih pak? Ya, yang saya pernah ikuti itu kan anak yang kecil ya, yang sekolah di SD dan di SD udah ST, yang di TK. Yang di Pekarungan ya? Ya, di TK itu sebelum dia masuk SD kan TK-nya tuh daring. Dia tuh sangat gak suka karena ketika daring itu kan setiap hari dia harus setor hafalan dan ngaji. Nah, ketika sinyalnya nge-lag, bacaannya nggak betul, itu selalu indikatornya kan L lancar, L min atau ML melancarkan. Nah selalu Elmin dia tuh komplain, aku tuh nggak suka
video call tuh. Soalnya kalau ngaji selalu Elmin, aku nggak bisa ngulang terus gitu. Nah ketika masuk ke mulai PTM, ya alhamdulillah lancar walaupun ada Elmin, lancar gitu. Memang bedanya sangat jauh juga gitu. Daring tuh brengsek, berisik juga kan. Betul. Anak TK ada yang teriak-teriak lagi video call, teriak-teriak segala macam gitu kan. Nih Pak, gue pernah ngisi seminar atau ngisi kelas ketika kuliah online di UGJ, Unma Universitas Majalengka. Yang namanya daring tuh nggak asik. Betul. Gue sebagai seorang penyiar yang biasa tiktokan. Betul. Ketika ngisi daring, ngisi kelas online itu kayak semacam kok sepi ya, kok vibesnya beda ya. Jadi kayak gue harus ngapain lagi? Enggak. Biasanya slide yang gue buat itu kan sekitar 10-12 slide. Betul. Simple, karena gue cuma garis-garis besarnya aja. Tapi ketika itu offline, ketemu langsung, itu bisa dijabarkan dengan seluas-luasnya. Betul. Dan ketika online, stuck. Ya betul. Apalagi mahasiswa sekarang kan kalau disuruh nanya banyak yang diem gitu kan. Beda kalau ketika ketemu langsung ambience-nya kan bisa ya, ditarik bisa, lah. Ayo, gimana bisa gitu. Berdiskusi langsung. Betul itu. Nah, terus juga buat teman-teman entertainment, singer, band atau yang lainnya, Kota Cirebon itu level 3. Yang secara jelas tidak Jam boleh 9. melaksanakan tempat berkerumun atau tempat ramai, terutama untuk wedding. Tapi santailah, kabupaten level 2. Jadi kalian pindah level 2. Ada banyak hotel bagus. Yang biasa main di Kota Cirebon pindah dulu sementara ke kabupaten. Ada banyak venue bagus juga di kabupaten. Iya. Oke, gitu. Banyak, cuma tinggal dia pada berrebutan aja sih. Oke. Oh iya nih, kita mau ngenalin juga di tempat ini di mana nih. Oh iya. Kalau kemarin kan kita di kabupaten juga ya. Kita road kabupaten berarti. Kita road kabupaten pertama kita di Teras Kopi. Teras Kopi, kedua di itu perbatasan, kedua di Mantera Corner, ya kan? Itu daerah mana? Di Plumbon ya? Plumbon. Betul. Bode. Dan sekarang sekarang kita ada di FLTR. Ini disebutnya filter atau FLTR sih? Kalau saya bilang filter sih. Filter ya? Filter Cirebon. Kalau biar ininya sih namanya sih fltr.cbn. Lihat IG-nya aja. So singkat ya. Tempatnya di Gunung Jati. Ya, jadi ini salah satu WL terbaik buat kamu yang suka ziarah ke makam Sunan Gunung Jati tapi pengen ngopi enak. Nah, langsung aja. Saya mau dibuatin ini. Bal, buatin Bal. Ini gue pas pertama kali ngeliat ini, first impression gue heran, ini biji kopi atau vitamin. buat Coffee Addict ini vitamin loh gitu. Buat Coffee Addict ini vitamin. Selalu dibawa Coffee Addict-nya. ini jadi tagline gitu, Coffee Addict banget sih. Anaknya Coffee Addict banget kita ya. Podcast ini Coffee Addict banget ke tiap keliling coffee shop gitu. Nah, kita ada di Gunung Jati, jadi kalau teman-teman mau ke arah utara, jadi di utara jangan lupa mampir di Gunung Jati, Desa Astana, masuk ke arah komplek makam Sunan Gunung Jati, ada di lantai 2. Di jalan utamanya lah. Jalan utamanya masuk di itu sebelah utama. Minimarket ada jalan belok kiri. Nah, gitu. Nanti teman-teman tinggal langsung masuk, jarak juga dikit, cuma sekitar 10 meter. Iya. Terlihat ke sebelah kanan itu ada signboardnya FLTR. Ada FLTR-nya lah di situ yang bisa teman-teman kunjungin. Kalau biar enak sih DM dulu ke Instagramnya FLTR.cbn. Mas buka nggak? Jam berapa bukanya itu? Santai, nggak akan ada pertanyaan. Mas Coffee Addict bukan? Nggak ada Pak, nggak ada. Di sini semuanya bebas. Di sini selain kopinya enak-enak, ada mie ayamnya enak. Di bawah ya. Depannya angkringan lagi. Sama tadi apa gorengan. Gorengannya itu juara sih. Bisa santai lah di sini, chill, slow bar kok. Nah, asik diajak ngobrol. Oke Pak, balik lagi. Ya, isu nasional udah, lokal udah. Nah, sekarang ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai apa ya? Lelucu-lucuan lah. Sebagai pengalaman pribadi yang apa ya, yang bisa dibilang kok bisa terjadi sama lingkungan sekitar kita gitu kan. Karena balik lagi ya, hidup itu lucu ya, jangan dibuat serius-serius amat. Kadang-kala kalau kita menganggap terlalu serius, dibuatnya lucu. Betul. Ketika dianggap lucu-lucuan, dibuatnya serius. Nah ya kayak gitu. Iya kan. Jadi itu bisa menunjukkan
circle pertemanan kita juga sih. Nah, mana dia saat kita serius dia tahu kita serius walaupun dengan candaan, gitu kan. Dan sebaliknya gitu bisa menunjukkan itu semua. Nih ngomong-ngomong soal hal pertemanan nih, saya ada kebetulan ya bundaran saya alhamdulillah solid ya. Circle saya nggak perlu disampaikan bahwa ada yang positif atau enggak nih ya. Di circle ini ada teman saya namanya nih Angki. Abong, panggil Abong lah udah. Kalau Angki geli juga saya ngomongnya ya. Abong. Ceritanya nih kayaknya 2 tahun yang lalu nih kayak 2 tahun yang lalu kayak cerita ke saya itu. Jadi dia tuh ya punya cewek. Salah, punya cewek udah pacaran udah lama lah. Ya, udah OTW ini. OTW ke jenjangnya lebih serius lah ya. Udah OTW. Lagi nabung-nabung katanya mau beli. Oh, I see. Mau beli mau beli saham Indofood dulu katanya gitu kan. Nah, dia tuh cerita bahwa dia pernah satu waktu itu staycation ke Bandung. Oh, oke. Staycation ke Bandung sama pasangan. Yoi dong. Oke, bayangin dulu. Oke, udah masuk. Udah biasa kan staycation ya. kemana gitu ke Zaman Bandung. Sekarang staycation is normal. Betul. Iya kan? Ke Bandung ceritanya kan staycation. Nah, terus tapi awkward. Awkwardnya kenapa? Nah, soalnya mamanya ikut. Mama pacarnya ikut. Ya ampun deh. Yang kita bayangkan ya, staycation sama pasangan. Kita bayangkan cuacanya dingin, asik, sejuk, asik, banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Siang harinya atau sebelum check-in itu kita berwisata kuliner dulu. Kan surga juga di sana. Betul. Oke, kita check-in, makan malam, check-in dulu, mandi, bla bla bla, keluar ke tempat-tempat wisata. Makan malam. Nyampe hotel atau makan malam dulu, nyampe hotel, preparation sebentar, Deep talk dulu dong. Deep talk sampai subuh ya gitu. Kita lewatin yang itunya. Deep talk aja lah sampai subuh. Ya kadel-kadel lah. Kadel gitu kan. Nah, mungkin di mana nih di awkwardnya saya bilang, ya bayangin aja sama Ira katanya. Kenapa? Kita check in satu kamar. Cewek kita bobo sama mamanya. Saya di jauh sana lihat-lihatan. Tadi loh, ini staycation di hotel berbintang atau Red Doors? Kayaknya hotel lah, nggak tahu hotel berbintang. Bintang 3 lah. Kayaknya bukan Red Doors juga lah. Abong nggak main di Red Doors kayaknya. Abong nggak main di Red Doors. Kayaknya di hotel yang minimal ada kolam renangnya lah. Oke, by the way, ini single bed atau double bed? Kayaknya dia tidur di sofa deh. Berarti single bed. Dear Abong, Tuhan sudah tahu niat jahat kamu. Belajar sama dia Bong. Belajar sama AA. Enggak. Oke. Lanjut nih, saya mau bahas sedikit soal IG stiker yang saya lempar di media sosial Instagram saya ya. Kemarin tuh saya coba cek ombak soal ada 4, ya kita bisa sebut ini influencer lah ya. 4 influencer, satu itu Mas Yogi Irfandi, kedua dengan akunnya @yogiirfandi, kedua Ikrom dengan akunnya fotokofikrom, dan ketiga akun Ngopi Cirebon @ngopi Cirebon, dan keempat akun @perkopian.co. Nah, kita bandingkan 4 nih. Saya lempar 3 pertanyaan. Foto-foto siapa yang bagus, kemudian konten siapa yang bagus, dan yang terakhir itu siapa yang paling menginfluence. Nah, ini adalah jawabannya. Saya reveal di sini. Jawabannya untuk yang yang siapa tuh yang paling foto yang paling keren gitu ya. Foto yang paling keren itu mayoritas memilih Ikrom, fotokopi Krom. Kedua baru Mas Yogi Irfandi, kemudian ketiga Ngopi Cirebon, dan keempat perkopian.co. Kemudian ini kalau kita bahas satu-satu,
yang mempengaruhi Ikrom menang dan Yogi di bawah Ikrom itu apa kira-kira? Gadgetnya kah? Atau angle-nya? Atau kemampuan dia untuk fotografinya? Kira-kira nih kita nggak tahu juga kan? Gue masih belum tahu fotokopi Chrome ya. Fotokopi Chrome. Oke, sambil lanjut lah ya. Ya, kalau Yogi gue tahu. Tahu. Ya karena beberapa kali gue nyari tempat warung kopi ya dari Yogi. Insight-nya dari Yogi ya. Kalau dilihat sekilas ya. Kalau dari fotokopi Chrome, dia lumayan konsisten dengan warna. Bukan lumayan, sangat konsisten dengan warna. Terus juga bener-bener warung kopi, tidak dicampur dengan beberapa tempat lain kayak misalkan kuliner-kuliner lain atau dengan kehidupan pribadinya. Oke. Secara sekilas ya, jadi berarti dia memang konsisten nge-branding soal ke situ ya. Nah cuman nih Pak, ada satu pertanyaan Pak. Ya. Kadang kala gue tuh ke-trigger. Gue nih pengen nyari di mana warung kopi yang enak, bukan tempat kopi yang bagus. Warung kopi tempat kopi yang enak. Iya. Enak tuh dalam artian kopinya enak. Oke. Bukan tempat kopi yang bagus. Kadang-kala dengan media sosial kita bisa ke-trigger, wah ini tempat kopinya bagus nih, kayaknya enak deh. Kayaknya enak. Bukan, waduh ini kopinya enak, kayaknya tempatnya bagus deh. Beda kan? Beda kan? Jadi kalau kopi yang enak gitu ya, itu by experience kan. Kopinya enak, tempatnya enak, lu tinggal lihat di Instagram. Itu visual. Oke, berarti beda dong antara coffee influencer sama kedai kopi influencer. Coffee shop influencer. Yes, exactly. Ini Anda melempar bom waktu, melempar bola panah ke saya. Wah jelas. Jadi jujur ya, gua aja ke-trigger. Membedakan antara coffee influencer sama coffee shop influencer. Ini jelas bukan satu ya, hal yang jauh berbeda. Oke. Hold dulu ya sampai ke yang pertanyaan kedua kita skip. Pertanyaan ketiga yang adalah siapa yang paling menginfluence kan? Pertanyaan saya ini menginfluence. Yang pertama itu di 48% fotokopi Chrome. Oke. Tetap. Kemudian Yogi Irfandi, baru yang lain-lain. Oke. Jadi jelas menurut circle teman-teman saya nih, yang di Instagram teman-teman saya ini, yang sebetulnya saya buka, nggak saya private jadi semua orang bisa ikut nge-vote juga. Ikrom itu menginfluence. Nah, pertanyaannya relate ke pertanyaan lu tadi. Yang antara apakah coffee Ikrom ini influencer atau coffee shop influencer? Apakah Ikrom ini yang the champ lah di kita ya di polling saya ini adalah champsnya adalah Ikrom. Apakah dia itu seorang coffee influencer atau coffee shop influencer? Ini jelas sangat berbeda. Jauh berbeda. Yang saya paham ya, coffee influencer itu teman-teman yang punya concern sama kopi, baik itu dari hulu ke hilir, dari green bean roasting sampai nyeduh segala macam. Coffee addict. Ya, coffee addict jelas, absolutely coffee addict. Kalau misalkan makasih Mas. Kalau misalkan di Instagram itu ada namanya Isal Masih. Isal Masih. Iya, Isal Masih itu dia menurut saya dia coffee influencer. Oh ya. Karena dia setiap hari nyeduh, setiap hari membagikan resepnya, kemudian meminta masukan di kolom komentarnya. Satu lagi coba buat mereka ini. Enggak itu aja itu. Sorry. Nah, itu menurut saya coffee influencer. Tapi kalau misalkan yang bentar. Apa? Cara minum anak-anak kopi. Asik. Oh gitu Pak. Itu biar apa Pak? Oh ahnya kapal api tuh. Beda. Aduh. Kalau ini geisha bukan? Bukan geisha. Coba tunjukin gimana caranya. Kalau saya gini. Gitu lah. Oke. Beda ya. Kalau ahnya jangan terlalu kopi kapal api banget itu. Jangan ya. Itu kopi gajah itu. kurang dikit lah gitu. Kalau seruputnya udah mending lah. Cuman ahnya tuh itu tadi pertama kapal api, kedua kopi gajah. Lanjut masalah Seisal tadi. Nah, kopi apa namanya? Walaupun Ikrom atau Yogi Irfandi tidak membranding dirinya juga sebagai influencer, enggak. Tapi yang namanya branding itu kan dua. Kita bisa membranding diri kita sendiri atau branding itu come from the others.
datang dari orang lain. From klien lah ya. Iya, nge-branding gitu. Misalkan si dengan apa namanya trafficnya dia di Instagram soal kopi, akhirnya orang tahu, wah dia tuh emang kopi banget anaknya. Ya karena dari foto-foto di Instagram iya, anaknya kopi edik banget. Nah, walaupun dia tidak membranding itu gitu kan. Tinggal bagaimana kedepannya dia kalau misalkan mau itu jadi IP IP itu intellectual property. Kalau nggak salah. Intellectual property misalkan dia bisa branding itu menjadikan sebuah yang value-nya jadi menjual gitu kan. Nah, kebanyakan yang terjadi di Cirebon itu adalah dibayar ataupun tidak, mereka itu adalah coffee shop influencer. Exactly. Setuju gue. Coffee shop influencer dibayar atau tidak dibayar. Sekarang yang coffee influencer saya belum nemu sih. Iya. Saya belum nemu coffee influencer tuh belum nemu orang yang memang konsisten setiap hari dia memberikan ya katakan bahasanya edukasi lah kepada teman-teman. Orang yang tadinya nggak mau ngopi jadi ngopi, nggak tahu kopi jadi paham soal kopi. Boleh sedikit julid lagi nggak? Saya punya satu julitan baru. Nah ini baru. Weh lanjut. Saya punya julitan baru. Manis banget. Tadi pernyataannya gimana? Apa tuh? Belum ada di Cirebon kopi yang benar-benar coffee influencer. Ya gimana mau ada, baristanya kebanyakan manjong foto-foto sendiri aja, narsis banget, bukan tentang edukasi. Nah, gitu. Serang aku. Iya enggak sih? Saya jadi haus. Iya enggak sih? Saya jadi haus. Bentar, ini kopinya enak banget. Mahal kopinya ini. Tapi gini ya, balik lagi pada artis secara harfiah, influencer, orang yang bisa menginfluence orang banyak tentang satu hal atau beberapa hal. Tadi bener, ada perbedaan di antara coffee shop influencer dan juga coffee influencer, dan keresahan kita sekarang adalah coffee influencer. Nah kenapa tidak ada? Ya karena balik lagi, nggak ada edukasi kepada followers, kepada masyarakat luas tentang gimana sih caranya bisa mendapatkan kopi yang enak, gimana sih caranya bisa mendapatkan benchmark terbaik di setiap warung kopi, ya kan? Karena gua sendiri kebingungan, setiap warung kopi itu pasti punya bench andalan, atau standar-standarnya Gayo Aceh dan kawan-kawannya, gitu kan. Nah, untuk masyarakat awam yang mungkin baru-baru ngopi akhir-akhir ini itu bingung, ini beans kan sama aja kopi ya, apa sih yang enak? Nah disitulah nggak ada coffee influencer karena edukasinya nggak ada. Betul. Jadi memang konsep slow bar itu bisa dilakuin sama teman-teman barista di kedainya masing-masing. Ya dengan catatan ya baristanya harus well informed kan, dia harus tahu soal beansnya sendiri. Well educated juga. Betul. Melatih public speaking juga kan, bertemu dengan orang, bagaimana hospitality-nya seperti apa. Iya, hospitality itu kan yang paling penting, itu kan hospitality itu di bar gitu kan, bukannya di kompetisi kan. Bukan. Iya, itu cuma sebagai acuan aja kompetisi. Iya betul. Banyak orang juara hospitality-nya bagus tapi di barnya julid gitu kan. Itu sama aja kayak media orang gitu kan. Itu sama aja kayak media sosial zaman sekarang sih. Iya betul. Di foto bagus tapi realitinya bad. Ya bisa jadi seperti itu. Nah hospitality itu ya bisa jadi ke sana. Nanti maksudnya sih kita nggak usah jauh-jauh nyari orang yang mau menginfluence teman-teman gitu. Barista itu sendiri bisa gitu loh menginfluence customernya gitu kan. Mungkin ada yang menceritakan kalau customernya nanya. Tapi kalau misalnya cuman pesen doang ya dia nggak menceritakan apapun gitu. Bahkan kalau di Jogja sana Mas Pepeng itu storytelling, satu customer bisa 1 jam. Asli satu, jadi buka itu dia jam 4 pakai antrian. Satu masuk 15 menit selesai. Tapi kalau misalkan yang masuk itu sangat curious gitu, penasaran sama ini, nanya banyak, diladenin terus sampai real hospitality. Betul, sampai puas diladenin terus. Oh my god, itu sampai emang salah satu yang belum ditemukan di sini ya balik lagi sih, karena core bisnis masing-masing coffee shop beda betul ya kan. Ada yang memang lebih mentingin cuan dan lain sebagainya gitu kan, ada yang cuan masa bodoh lah yang lain gitu, biar edukasi orang lain aja lah, gua mah bagian cuannya doang gitu. Nah itu dia. Apa sah aja gitu, modalnya gede kok. Oke, tadi kita menggarisbawahi core bisnis masing-masing coffee shop itu beda. Tapi kenapa signature-nya rata-rata sama? Karena ya mungkin yang paling cuan itu ya bisa jadi julid ketiga.
di podcast ini. Karena mungkin circle-nya juga itu juga sih. Iya sih. Resources bin-nya mungkin dari situ. Atau bisa relate juga karena dengan customer kedai kopi sekarang kebanyakan cewek. Iya nggak? Ya karena kan. Wait, yang maksud signature itu origin manual brew atau? No, pokoknya kopi susu? Setiap ke warung kopi itu pasti gua nanya, terutama warung kopi baru ya, signaturenya apa? Kopi susu gula aren. Oh itu. Hampir semua coffee shop seperti itu. Ada beberapa yang enggak. Gue sangat menghargai itu. Tapi ketika berkunjung ke warung kopi yang baru gue datengin, kok sama semua sekarang signaturenya. Nah kalau ngomong-ngomong soal signature itu memang kebanyakan kopi susu saya bisa pahami karena signature itu kan apa yang kita ramu sendiri, kekhasan dari kita sehingga menjadi sebuah produk dan dinilai itu enak. Akhirnya kita mau coba tawarkan ke customer sebagai signature. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang signature itu adalah beans seperti ini, ya kan? Beans seperti ini yang kita dapatnya juga nggak mungkin reguler gitu. Kita nggak mungkin, kecuali ya signaturenya adalah di filter, signaturenya adalah seasonal beans. Seasonal bean. Dia selalu punya seasonal bean, apapun itu seasonal beans gitu. Jadi ya seasonal bean apapun itu gitu. Nggak bilang dia itu dari mana dari Guatemala, La Cabra atau segala juga gitu. Dan ini tidak akan ada lagi dalam kurun waktu tertentu. Betul. Misalkan ini rolling dalam 1 tahun, mungkin nanti recap 2021. Satu bulan ini ada sekian bean seasonal gitu kan. Luar biasa gitu kan. Nah, mungkin itu yang jadi signaturnya. Nah, di sini nggak ada signatur kopi susu soalnya. Iya. Nah, gini. Gue sebetulnya persetan mau signature mereka apa aja. Sempet gue ke kedai kopi menawarkan signature yang berupa kopi susu, tapi dengan varietas yang berbeda gitu. Ada pembedanya minimal. Nggak melulu tentang kopi susu gula aren. Tapi ada yang membuat beda. Misalkan kopi susu gula aren dengan sedikit aroma banana. Kayak pas kemarin kita ke Space, itu gue suka banget yang ada kopi susu tapi geisha. Geisha kopi susu, saya minum tuh. Itu maksud gue adalah ada yang menjadi pembeda gitu. Kalau kemarin yang di branding geisha-nya itu apanya? Apa beans-nya atau cuma nama geisha-nya aja? Ada flavornya atau apa gitu? Ada beans-nya juga sih kalau nggak salah, dia pakai geisha kalau nggak salah ya. Aduh, edan juga ya. Ya kan mahal ya. Ya geisha 2 biji masukin nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan udah geisha-nya gitu. Ya bebas lah ya. Nah itu dia Pak. Ngomong-ngomong kalau signature tuh semuanya boleh mengklaim itu yang paling enak di kedai kopi. Tapi yang paling enak buat saya adalah Sing Batur. And it's free. It's free gitu kan. Oke. Berarti sampai di sini pemahaman orang-orang termasuk gua pribadi tentang signature dari kedai kopi itu berbeda kali ya. Betul. Ya mungkin yang gua harapin adalah signature ini adalah menu-menu yang wabil khusus yang cuma ada di warung kopi ini. Ya coba lu tuh kalau misalnya ke kedai kopi, POV-nya, point of view-nya tuh coba disamakan dengan masyarakat khalayak yang umumnya gitu. Jangan selalu mencari gua harus beda nih. Jadi lu nanti ya, oh iya benar emang signaturenya itu emang seperti ini gitu kan. Enggak, gue cuma pengen menemukan experience yang beda aja. Oke. Udah cuma sebatas itu. Gua nggak terlalu peduli tentang menu-menu kopinya. Oke guys, sekarang kita serang dia guys. Yang penting adalah experience itu beda. Sekarang kita serang dia. Experience-nya aja beda. Yang dia butuhkan adalah experience. Iya, karena gini. Kenapa nongkrongnya di satu tempat doang? Kebutuhan futsal. Oke. Terus juga gue udah nemu banyak temen di sana. Kedua kebutuhan Caliburn gue. Caliburn gue. Terus kita main ludo di sana. Lama kan? Main ludo di tempat lain bisa nggak? Cuma teman-temannya nggak ada. Buat teman baru lah, kan biar lebih banyak gitu. Jadi salah satu resolusi gue di 2019 adalah memberikan kualitas baru pada circle pertemanan. Gak harus banyak. Cuma yang paling penting kualitas aja. Berkualitas. Itu dia, makanya gue nongkrong di situ-situ mulu. Berarti kalau saya kasih uang 200 miliar, lebih milih uang 200 miliar atau teman?
Uang. Realistis. Uang bisa menghadirkan teman. Uang bisa menghadirkan teman. Betul, teman yang kan? teman yang asik dan yang anjing. Bisa loyal banget loh, 200 miliar teman-teman bisa loyal banget loh. Bisa staycation sama keluarga besar. Semua keluarga besar juga bawa. Aku sekarang anaknya realistis, Bos. Oke. Aduh. Jadi yang ya experience gua. Betul. Yang perlu sekarang juga di Cirebon kayaknya ada dulu saya punya gagasan sama teman-teman bikin bar experience. Nah itu dia. Jadi satu kedai kopi ada bar experience-nya, manual brewan aja lah, nggak usah ada mesin. Jadi datang pilih beans, sok seduh sendiri gitu. Yang udah bisa nyeduh silakan nyeduh sendiri. Kalau belum bisa kita ajarin, kita kasih tahu gitu. Itu bayar kemarin dengan harga yang sama gitu. Pernah ada di Manau ketika mereka ulang tahun. Mereka menawarkan kepada tamu undangan ya untuk menyeduh kopi susu kita versi mereka sendiri. Oke. Ya walaupun dengan takarannya sudah disediakan, cuma tentang campuran gula, campuran kayak semacam cairan-cairan kayak ada rasa-rasa apa, sirup-sirup apa, itu mereka yang itu sendiri. Cuma itu jadi satu experience yang beda. Ya betul itu dia. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau saya lebih fokusnya ke manual brewnya aja karena ya, lebih banyak yang diuliknya gitu. Karena variabelnya banyak gitu. Nanti takut ada pendekar kopi. Ya di situ biar kita munculkan, kita lahirkan pendekar-pendekar baru gitu. Cirebon tuh butuh pendekar loh. Nih, gue nemu satu video yang ini sangat menarik sekali sih. Mungkin bisa jadi satu pendekar baik juga. Maksudnya Cirebon butuh pendekar baik. Nih. Kak mau pesan bisiki dong? Boleh Kak. Mau pakai beans apa? Flores aja ya Kak. Tapi pakai rasio 1:16 ya Kak. Terus grain medium to coarse pakai suhu 90. Boleh Kak, masuk aja bikin sendiri aja apa-apa kok. Di sini judulnya adalah When Pendekar Kopi Mesen Manual Bro. Nah, ya itu dibalas dengan straight ya, dengan ibaratnya headshot gitu. Tapi kalau misalkan temen baristanya ini mau ngomong sih, oh ya tinggal bilang aja di kita ada SOP. Masnya kan nggak tahu apa tadi? Flores ya? Iya Flores. Flores ini hasil cuppingnya seperti apa dengan SOP kita gitu kan? Nggak bisa dong kita bisa grain size-nya seperti itu, rasionya seperti itu. Kita kan udah cupping, ini cocok diseduh di angka sekian-sekian. Nanti kalau saya buatin sesuai dengan metodenya Mas, mengabaikan hasil cupping kita, nggak enak. Masnya bilang nggak enak, keluar di media sosial. Jadi warung kopi ini nggak enak, baristanya nggak jago. Jadi gimana kalau saya tawarkan yang sesuai dengan SOP saya? Kalau tidak mau sesuai dengan SOP saya, ya go away gitu. Ya kita tuh I'm king on the bar gitu kan. Oh ya. Kita tuh raja, barista tuh ketika di bar tuh raja gitu. Karena kita adalah pemiliknya. Betul, ketika pakai apron itu udah kita nguasain bar itu. Lu jangan sampai gitu. Lemah di hadapan para pendekar-pendekar itu ya. Betul, seperti itu. Ya walaupun mungkin ada efek sedikit lah gitu. Tapi kan ketika konsisten itu ya nanti orang makin tahu gitu. Keren tuh orangnya tuh, keren tuh kayak ya, gitu. Jadi balik lagi ya tentang tanggung jawab dan juga konsistensi. Betul. Ini itu sangat mungkin sih. Ini jadi sangat menarik ya. Kalau mikir konsisten kan, setelah kita berhasil konsisten, ya tambahin dong persisten. Tahu kan? Kalau konsisten itu kan kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, konsisten. Kalau persisten itu lakukan hal yang sama berulang tapi ada sedikit peningkatan. Oke, modifikasi dikit tapi untuk levelnya naik lagi. Kalau Pak Eko konsisten bersedekah setiap hari Jumat 10.000. I see. So selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun 10.000. Ketika persisten, oke kita mau naikin. Kadang 15.000, kadang 50.000 gitu. Kalau di bahasa Al-Qur'an mah orang Islam mah istiqomah dan istimror. Gitu. Oke. Konsisten dan terus menerus. Berarti istilahnya adalah salah satu bentuk upgrade diri. Betul, upgrade gitu. Dan setiap tahunnya kita nggak mungkin ada di level yang sama. Betul. Kita ada di level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini sama aja ketika kita memiliki sebuah smartphone.
Misalkan smartphone impian kamu adalah smartphone boba yang bobanya 3. Misalkan kamu berasal dari bobanya 4. Dari kalangan keluarga yang istilahnya belum sanggup untuk membeli ini secara langsung kan bertahap-tahap gitu ya, dimulai dari harga sekian dulu kerja keras baru bisa beli. Makanya kalau Bapak cium HP saya bau asem. Kenapa tuh? Dibeli pakai keringat. Asik. Mantap. Tahu dulu. Saya coba cium HP saya. Saya coba. Aduh. Kalau baunya darah sakit. Oh gitu. Dibeli dari duit korupsi. Uang penderitaan rakyat. Bau apa, Pak? Bau apa ya? Bau babi. Casingnya beli di Cina soalnya. Masuk ya. Nih, buat closing udah kayaknya mungkin ya. Udah ini udah. Saya mau kasih bahan nih PR nih. Udah 1 jam soalnya. Oh, bahan 1 PR. Kita ngomongin pendekar mulu. Ada satu hal yang mungkin baru kepikiran. Apa itu? Barista juga bisa jadi pendekar. Ah, seriusan? Barista pendekar. Barista pendekar. Pendekar barista. Barista pendekar barista. Ini subjek objeknya mana kita bisa cari nanti ya. Kenapa muncul seperti itu? Karena banyak barista yang berpindah-pindah coffee shop. 1 bulan, karena gaji 2 yang bulan, tidak puas? Itu apakah mereka itu adalah mendekari coffee shopnya? Bisa jadi. Kita bisa nanti mungkin sambil datengin asosiasi barista. Biar kita tanya ke mereka apa punya database orang-orang seperti itu gitu, insight mereka seperti itu gimana. Gitu aja lah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di minggu depan. Mungkin pembahasan barusan bisa dijadiin tema ya. Oke. Oke, dadah. Assalamualaikum.